top 6. Nah, Oke. Waktu itu si juara satunya siapa ya? Mike, tanggal 16 Februari saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Proses dan pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan. Setelah saya menyadari bahwa segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan, sampai akhirnya di titik saya memilih untuk mengikut Kristus tuh nggak ada yang kebetulan. Jangan kau ragu, teruslah melangkah. Mendidik di dalam agama seperti pada umumnya aja sih, nggak, mereka tuh cukup moderat juga, nggak terlalu yang fanatik atau kayak gimana. Ya seperti pada umumnya kebanyakan Muslim yang lainnya, maksudnya bukan yang terlalu Ekstrim ya? bukan yang terlalu ekstrim banget, enggak. Tapi ya kita dididik untuk beribadah, sholat dan lain-lain. Ya. Waktu itu juga dipanggilin guru ngaji ke rumah, kayak gitu lah. Dan bisa dibilang Anda mendapatkan pendidikan agama yang cukup dari keluarga ya? Cukup lah, cukup. Iya. Nah, Cukup Pak. kemudian Anda bagaimana ceritanya bisa menjadi penyanyi? Oh ya, saya belum cerita, papa saya itu meninggal waktu saya umur 11 tahun ya. Dulu tuh kita suka nyanyi-nyanyi di rumah, zaman dulu kan laserdisc ya, suka nyanyi-nyanyi karaoke di rumah, dan ternyata ya orang tua saya menemukan, jadi tapi cuma dari iseng-iseng karaoke di rumah aja. Terus setelah papa meninggal, saya tuh waktu saya kelas berapa ya, SMA atau SMP, SMA kalau nggak salah, diikutin lomba dulu masih belum pede lah ikut lomba karena nyanyi di rumah beraninya kan. Akhirnya ikutin lomba, terus ya ternyata menang, terus banyak yang ngajak nyanyi. Ada mulai dari situ, itu umur 16 tahun kalau nggak salah, umur 16 tahun. Jadi umur 16 tahun tuh udah udah nyanyi, udah dapat uang dari nyanyi kayak gitu. Terus sampai akhirnya di umur 21 kalau nggak salah, yaitu ikut Indonesian Idol. Dan jadilah didaftarkan juga itu. Ya. Top 6 ya. Top 6. Oke. Waktu itu si juara satunya siapa ya? Mike ya. Juara satunya waktu itu ya. Okay. Almarhum Mike. Ya, betul. Nah, bagaimana perasaanmu saat itu, Maya, ketika mendapatkan Indonesian Idol? Seneng sih, maksudnya seneng karena itu pengalaman di another level, karena aku sebelumnya nggak pernah ikut ajang yang sebesar itu. Bisa dibilang ikut lomba juga sebelum-sebelumnya karena didaftarin sama tanteku gitu, dan bukan yang berani tampil untuk lomba, itu nggak yang kayak gitu. Tapi itu pengalaman yang seru, sedangkan ketemu di sana tuh sama orang-orang yang penyanyi hebat yang kalau zaman dulu tuh istilahnya macan festival lah kayak gitu-gitu. Jadi tapi ya dapat pengalaman seru, mental juga waktu itu masih tempe, jadi belajar untuk berani dan menemukan jati diri dan mengukuhkan jati diri justru di situ. Kayak belajar banget gitu kan, ternyata nggak bisa ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan tuh nggak bisa kayak gitu, harus tetap jadi diri sendiri. Di situ belajar besar banget. Oke. Nah, kita tahu semua bahwa kamu membuat sebuah keputusan besar dalam hidup yang Anda tahu bahwa pasti berisiko, ya kan? Ya. Anda memutuskan untuk beralih kepercayaan, percaya sama Kristus. Pasti semua orang pengen tahu itu kapan dan bagaimana terjadinya awalnya. Silakan, Maya. Oke. Tahun 2013 di bulan Februari, kalau tanggal 16 Februari saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi itu melalui proses yang saya pikir proses dan pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan. Setelah saya menyadari bahwa segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan, sampai akhirnya di titik saya memilih untuk mengikut Kristus tuh nggak ada yang kebetulan. Jadi ya, dan resikonya pun bukan
main-main gitu Pak. Resikonya bukan main-main karena saya tahu resikonya. Saya sadar dengan sadar-sadar betul, saya sangat menyadari, sangat tahu resikonya bakalan seperti apa. Ya, saya meninggalkan semua kenyamanan saya. Pada saat itu karir saya bisa dibilang lagi menanjak lah, lagi menanjak gitu. Saya itu pada saat itu sebelum saya menerima Kristus, hal yang paling saya kejar di dalam hidup saya adalah karir saya gitu. Dan paling saya usahakan, paling saya itu mimpi saya kan. Saya mau menjadi penyanyi yang punya karya gitu. Saya mengejar untuk bisa mengeluarkan banyak karya-karya, bisa nyanyi di sana, nyanyi di sini, dan ya puji Tuhan kasih kesempatan untuk bisa nyanyi kemana-mana gitu, bukan cuma di Indonesia, ke negeri-negeri tetangga, di stasiun TV-nya mereka juga saya pernah nyanyi di beberapa negara tetangga. Ya itu semua karena Tuhan juga. Dan pada saat itu karir saya, single saya lagi cukup diterima sama masyarakat. Saya mengeluarkan beberapa single dan ada dua single yang cukup diterima sama masyarakat, dan pada saat itu rata banget tuh di seluruh radio Indonesia itu masuk kayak top 10 gitu, bahkan ada rata saya lihat chartnya lagi nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 itu puji Tuhan juga. Terus pada saat itu saya juga lagi saya lagi terima nominasi, masuk nominasi di AMI Awards karena karya saya yang tadi. Ya, tapi itulah pada saat saya menemukan sesuatu yang ternyata jauh lebih berharga, itu semua jadi kayak bukan sesuatu yang yang terpenting untuk saya kejar gitu loh. Jadi Tuhan udah merubahkan pandangan saya, cara saya melihat segala sesuatu itu udah Tuhan rubahkan. Jadi saya mau terima. Ya, tapi yang terberat adalah reaksi dari mama saya gitu. Itu yang paling terberat. Tapi entah kenapa pada saat itu ya udah, saya cuman fokus sama Tuhan. Saya tahu ini kebenaran, saya nggak pernah ngerasain itu sebelumnya. Jadi saya nggak, bukannya saya tidak peduli ya, saya tidak menjadikan itu sebagai suatu hambatan untuk saya melangkah ke depan gitu loh. Ya udah pasti keluarga, terus teman-teman, pekerjaan, ya job semuanya, ya sampai nama baik lah segala macam, atau mungkin itu bisa jadi jadi sesuatu yang harus saya pertaruhkan gitu loh Pak. Ya gitulah. Nah, yang menarik adalah tadi Anda sempat mengatakan bahwa Anda tertarik kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap orang itu kan berbeda. Cara bertemunya pertama kali itu seperti apa, Maya? Betul. Bertemu, saya nggak yang bertemu secara Tuhan datang sama saya, terus dalam bentuk apa yang kayak gitu-gitu, terus atau enggak dalam mimpi, nggak yang kayak gitu. Tapi justru lewat banyak peristiwa di hidup saya. Maksudnya kayak ternyata semua tuh kalau misalkan disambung-sambung itu kayak menjadi satu puzzle yang utuh gitu loh. Jadi ya ini singkat ceritanya, saya berpacaran sama orang yang sekarang jadi suami saya. Ternyata dia itu adalah seorang anak gembala. Ya dia anak pendeta. Anak pendeta lah ya. Anak pendeta. Nah, ya waktu itu dia juga lagi bandel-bandelnya. Jadi ya udah, dia pacaran mungkin nggak pusing gitu kan. Ya jadi pada saat itu kita juga nggak mikirin ya dia juga umurnya ternyata di bawah saya jauh 5 tahun gitu. Jadi saya nggak mikirin bakalan terus sama dia gitu. Tapi ternyata kita berjalan cukup lama. Nah sebelumnya itu, ini ada salah satu momen, ada salah satu orang yang berjasa adalah ternyata adalah ibunya dia gitu, untuk memperkenalkan Kristus. Dia tidak suka kristenisasi saya, tidak seperti itu. Tapi begini ceritanya, jadi ya
tentu saja sebagai seorang ibu gembala pada saat dia pacaran sama seorang muslim itu adalah pukulan yang berat buat dia, dan dia harus menerima resiko untuk jadi cibiran bahkan dari jemaatnya sendiri. Dia juga pengkhotbah di mana-mana, di tempat-tempat dia berkhotbah juga dia pasti harus mempertanggungjawabkan itu kan. Maksudnya itu resiko yang besar buat dia dan resiko yang gak enak buat dia. Tapi sementara dia tuh berkhotbah di mana-mana cukup keras soal itu gitu loh. Jadi ya nggak salah kalau sebenarnya dia akan menolak saya dan bahkan ngusir saya kalau ketemu atau kayak gimana. Nah, sampai pada dia pernah bersaksi sama saya. Dia bilang juga dia harus menghadapi papahnya si suami saya ini, suaminya dia, karena ya pasti semua orang akan bilang sama dia untuk menolak saya gitu loh. Itu udah wajarnya, harusnya seperti itu gitu loh. Tapi ya akhirnya dia bergumul, dia nggak sembarangan bertindak. Ya sempet sih pertama kali ketemu dia sempet kayak gitu kan, kayak kok ada anak ini gitu loh. Tapi akhirnya dia bergumul, dia cerita sama saya, dia bergumul dan dia berdoa sama Tuhan, dan ya dia bilang Tuhan kasih hikmat sama dia. Itu juga hikmat yang pasti untuk dia ngejalanin itu nggak gampang. Dia bilang ya Tuhan kasih tahu sama dia kalau namanya Ibu Esther kan, Esther, kalau kamu tidak buka hati kamu, kalau kamu tidak buka pintu kamu untuk dia, bagaimana dia bisa mengenal Kristus? Dan itu wow, ya kan, di situ saya merasakan kasih gitu. Maksudnya kan kasih yang ya dia harus mengesampingkan semuanya, title-nya sebagai seorang ibu gembala, ya sebagai seorang pengkhotbah, terus belum lagi cibiran dari orang-orang di sekitar dia, dari jemaatnya, bahkan dari keluarganya sendiri gitu loh. Dan dia mengajak anaknya untuk mendoakan saya. Ya dari situlah akhirnya mulai kami bertemu. Akhirnya dia mengajak saya untuk sharing. Dia tidak bermaksud untuk mengkristenisasi saya, dia hanya memperkenalkan siapa Yesus yang dia percaya, siapa Tuhan. Dia bilang kalau saya mati, saya tidak pernah bersaksi tentang Yesus sama kamu, Tuhan itu akan menjadi tanggung jawab saya. Dan Oke, sampai situ sih oke, saya masih oke, ya nggak apa-apa kan. Saya masih percaya dengan kepercayaan saya pada saat itu. Ya, akhirnya berlanjut bertahun-tahun sampai akhirnya waktu itu 4 tahun saya pacaran sama anaknya, lama juga ya. Karena waktu itu saya juga belum fokus untuk ke jenjang yang lebih tinggi karena saya masih ngejar karir kan. Jadi nggak terlalu pusing sama urusan mau menikah kapan atau gimana gitu. Saya waktu itu akhirnya memutuskan untuk oke, gue nggak bisa sama orang ini karena kita beda lah gitu. Jadi saya putuskan untuk kita putus gitu. Dan entah kenapa akhirnya si cowok ini pun bergumul. Dia bergumul, suami saya itu bergumul, dan dia dia akhirnya membuat satu tantangan mungkin untuk dirinya sendiri. Dia bergumul sama Tuhan. Dia bilang sama saya harus ngajak kamu ke Israel tahun depan. Dia berbulan-bulan ngajakin saya kayak gitu, dan saya tolak mentah-mentah gitu lah. Saya tolak mentah-mentah ya karena ya ngapain gue ikut ke sana gitu, itu kan ibadah lu bukan ibadah gue gitu kan. Ya pokoknya saya tolak mentah-mentah, tapi ini orang nih please kasih aku satu kesempatan. Dia juga salah satu orang yang berjasa karena yang Tuhan pakai juga. Kasih kesempatan untuk apa? Ajak kamu ke sana karena aku sedang bergumul sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang di sana tidak, aku pasti oke, kita akan benar-benar putus dan aku udah nggak akan ganggu-ganggu lagi gitu. Kasih satu kesempatan. Akhirnya berbulan-bulan itu kalau nggak salah sampai 3 bulan lah. Padahal pada saat dia lagi ngomong kayak gitu, dia juga nggak punya budget untuk berangkatin saya ke sana ya, karena saya nggak mau bayar sendiri lah, karena kan dia ngajak kan, dan itu bukan ibadah saya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya dia tuh waktu itu ngadain kalau zaman sekarang tuh bilangnya thrift, apa ya namanya, kayak jual-jual second, baju-baju secondnya dia atau sepatu atau apa gitu loh. Itu lucu banget tuh anak gitu. Akhirnya dia ngadain itu hanya untuk ngeberangkatin saya ke sana, dan lucunya itu salah satu yang bikin saya ternganga-nganga gitu, amazed sama caranya Tuhan gitu loh. Ternyata uangnya bisa terkumpul dan dari hasil dia jual-jualan itu, dan bahkan lebih gitu loh. Nah terus ya udah, saya bilang, dia paksa-paksa saya, terus saya bilang
ya akhirnya saya bilang gini sama dia, ya udah kalau emang Tuhan izin gue ke Israel, aku pasti akan menginjakan kaki di Israel. Dan banyak hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak mungkin bisa, tapi bisa gitu loh, ya kan? Ya maksudnya kan kita, terus ini kayak paspor aku tuh udah mau habis, harusnya udah nggak bisa karena udah tinggal berapa bulan lagi, di bawah 6 bulan gitu, harusnya udah nggak bisa berangkat karena harus ngurus visa juga. Singkat cerita, aku menerima paspor aku tuh pas di bandara karena harusnya udah nggak mungkin. Jadi udah ada sampai si travel agent itu bilang, aduh kamu tuh nyusahin banget, ini tuh harusnya udah nggak mungkin kamu berangkat. Jadi aku di bandara tuh udah yang kayak ya udah berangkat enggak, udah yang kayak ya karena kan aku juga punya tantangan untuk diri gitu kan. Sampai akhirnya aku nerima itu paspor dan aku kaget, kok bisa? Itu bener-bener last minute banget dan banyak banget kejadian-kejadian yang nggak mungkin, tapi aku juga lupa ya detailnya kayak gimana. Ya intinya kayak gitu. Jadi selama pacaran pun kita tuh ya sering kadang-kadang membahas dari saya bawa terjemahan dari kitab saya pada saat itu, dia juga bawa, dan ya hasilnya kalau kayak gitu malah jadi berantem ya Pak ya. Karena berdebat gitu kan, ternyata nggak bisa dengan cara seperti itu, tapi saya percaya itu juga karena doa dia sama mamanya yang nggak pernah putus-putus juga buat saya, dan cara dia nge-reach saya gitu loh. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya berangkatlah kita ke Israel. Sebelum berangkat, saya mau tahu bagian mana dari apa yang disampaikan mama itu, mamanya sama cowokmu, yang dia buat hatimu meleleh bahwa oh iya saya cinta Tuhan Yesus. Sebenarnya sih kalau nggak ada pada saat itu kan saya belum menyadari ya Pak ya, jadi nggak ada secara spesifik pada saat itu disampaikan langsung bikin saya meleleh, enggak. Tapi pada saat saya menyadari di satu momen, terus saya flashback ke belakang gitu loh Pak. Ternyata begini. Karena pada saat dia sampaikan itu kan saya belum ngerti ya. Jadi banyak banget gitu loh. Kan sudah bertahun-tahun dia tuh sering banget ngajakin saya untuk kayak temenin dia, terus temenin dia pelayanan, terus udah gitu kayak sharing sama saya. Itu banyak banget kayak gitu. Terus dia action, dia ngajakin saya ini, dia berbuat baik sama saya ini, memperhatikan selain saya tuh bukan orang yang bakalan dia tolak gitu, tapi yang dia kasihi gitu. Jadi ya kayak gitulah Pak. Gak ada alasan untuk menolak. Gak ada alasan untuk menolak karena karena itu terus-terusan dikasih sama dia, terus. Jadi kayak pada saat itu mungkin bagi saya biasa aja, tapi setelah saya menyadari ternyata wow, itu luar biasa gitu apa yang dia, apalagi setelah saya tahu bahwa dia tuh dengan dia membuka hati dan membuka pintu untuk saya, terus dia harus mendapatkan berbagai macam tekanan, itu buat saya itu sih. Iya. Dan itu membuka semuanya akhirnya. Dan akhirnya kamu berangkat ke Israel. Ya, akhirnya saya berangkat ke Israel. Itu aja sih 2 hal. Yang pertama nggak ada budget kan, dia ngajakin saya ke sana. Terus dia melakukan langkah yang menurut saya kayaknya nggak mungkin nih, tapi ternyata wow, dapat uangnya dari situ, nggak dari mana, dari situ, dari apa yang dia usahakan. Terus yang kedua yaitu paspor saya, terus banyak hal lagi saya lupa ya. Banyak hal banget yang harusnya itu nggak mungkin jadi mungkin gitu, hal-hal kecil banyak banget. Sampai akhirnya ya udah kita berangkat ke sana. Dia juga bilang sama saya, udah kamu mah di sana jalan-jalan aja, nikmatin pemandangannya, aku yang bergumul, dia bilang kayak gitu. Ya udah gitu, maksudnya kan kita udah berbulan-bulan untuk bilang kayaknya nggak mungkin, tapi ini anak tetap kekeh gitu loh. Dan satu hal yang saya suka dari dia itu orangnya ya memperjuangkan sesuatu tuh luar gigih, biasa gitu loh. Maksudnya gigih. Tidak ya, gigih, pantang menyerah gitu loh. Sampai akhirnya dia benar-benar pantang mundur, sampai akhirnya dia tuh benar-benar memperkarakan itu sama Tuhan gitu loh. Sampai akhirnya oke, ini satu kali kalau misalkan Tuhan benar-benar kasih tanda enggak di sana, aku pasti udah enggak gitu. Ya udah, akhirnya kita berangkat di sana, aku dengan hati yang kayak ya udah biasa aja gitu loh. Aku udah bulat sama
keputusanku kayaknya udah nggak bisa gitu loh. Ya apanya yang bisa gitu kan? Kalau udah pasti nggak bisa. Terus akhirnya berangkatlah ke sana. Dan pada saat pertama kali aku keluar dari bandara, terus menginjakkan kaki, aku teringat kata-kata aku yang sama dia aku bilang dengan asal-asalan banget. Aku bilang sama dia kalau ya udah gini aja deh, kalau Tuhan emang ngizinin gue ke sana pasti aku akan menginjakkan kaki ke sana. Dan itu yang bikin aku merinding pada saat itu goosebump yang pertama kali gitu, zoom gitu, kayak apaan nih, kok waktu itu aku bilang kalau misalkan rencana Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku ke Israel, pasti aku bakalan menginjakkan kaki di Israel. Berarti Tuhan izinkan dong gitu. Berarti ini rencana Tuhan dong gitu kan. Aduh gimana nih? Ya itu udah panik, cuman ya diem-diem aja gitu. Sampai akhirnya pada saat semua udah masuk, itu kan tour kan ya. Jadi ya tour rohani gitu. Jadi pada saat semua orang udah pada masuk bis, ya udah aku kayaknya nggak bisa tidur karena mereka semua bis long flight kan. Jadi mereka semua pada tidur. Kayaknya aku doang gitu terbengong-bengong yang terus berputar-putar di pikiran aku. Ini rencana Tuhan, berarti Tuhan izinkan dong. Sampai akhirnya ya udah aku berdoa pada saat orang-orang semuanya tidur, itu aku berdoa di situ. Ya itu momen sih buat aku. Ya mungkin kedengarannya sepele banget, tapi itu momen banget buat aku. Berdoa gini, tolong Tuhan tunjukkan mana Tuhan yang benar, aku bilang kayak gitu. Sekarang aku udah nggak mau mikirin siapa aku, gimana aku, bla 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 bla. Aku nggak mau bikin, tolong Tuhan yang tunjukkan sama aku. Aku nggak bisa mikir gitu. Ini kok terlalu aneh buat aku gitu loh. Yeah. Sampai akhirnya ya udah, aku mau diem aja, aku mau serahin semua sama Tuhan. Ya udah deh, aku mau ikutin aja apa yang terjadi di sini. Tuhan yang tuntun aku bilang kayak gitu. Dan udah. Tiba-tiba Anda dibaptis di Jordan. Ya, sampai akhirnya berhari-hari lah kita di sana ya. Ya aku lupa di hari keberapa, tapi pada saat itu si tour leadernya bilang sama kita kalau besok akan ada besok akan ada, kita akan pergi ke Sungai Jordan, salah satunya destinasi kita ke sana, ke Sungai Jordan. Dan kalau yang mau rededikasi atau mau dibaptis silahkan daftar sama saya. Nah ya udah, saya nggak mikir apa-apa pada saat itu, bener-bener Pak, maksudnya kayak enggak sama sekali, kayak ya udah saya enjoy aja gitu. Maksudnya kayak jalan-jalan oke, ya udah kayak orang jalan-jalan aja, mereka ibadah gitu, ya udah gitu. Sampai akhirnya ya udah, pada saat itu di malam harinya tuh saya bener-bener lagi kecapean banget, karena kita kan yang namanya ikut tur kan berangkat jam 5 tuh udah harus siap-siap, jam 6 pagi udah berangkat, terus sampai di kamar tuh udah 9 malam. Jadi itu bener-bener capek. Saya masih tidur, saya ingat banget masih tidur dengan baju lengkap, masih pakai sepatu boots, masih pegang tas, masih pegang handphone dan tidur gitu sampai pagi kayak gitu. Dan akhirnya saya mandi. Nah itu momen of truth-nya juga di situ juga, pada saat saya lagi mandi itu kan kayak orang lagi ngeheng mandi gitu kan. Terus ya saya percaya balik lagi kan, Tuhan bisa pakai cara apa aja gitu. Saya terflashback gitu, balik lagi itu kayak sebuah puzzle yang utuh. Akhirnya saya dibukakan benar-benar bahwa mulai dari kejadian saya kecil, kenapa cuman saya doang yang disekolahin muslim gitu kan, sampai ya banyak hal lah. Dulu tuh saya beberapa kali pacaran sama yang beda agama juga Pak. Terus saya juga bilang sama saya sholat gitu kan, saya bilang kenapa sih gue pacaran sama beda agama lagi, terus jauhin dong tuh dari gitu-gitu. Tapi kok malah dapetnya yang lebih parah lagi, anak gembala gitu kan. Ya banyak hal lah, sampai akhirnya saya menyadari bahwa segala sesuatu. Terus ya kejadian dimana saya bilang sama dia kalau misalkan Tuhan izinkan saya menginjakkan kaki di Israel, pasti saya akan menginjakkan kaki di Israel. Dan ternyata itu memang rencana Tuhan. Ya itu seperti sebuah puzzle gitu loh, yang kalau diurutin itu tuh make sense gitu buat saya. Saya tuh orangnya cukup keras, dan apalagi kalau untuk soal prinsip itu nggak bakalan bisa diganggu gugat. Nggak cuman gara-gara, ya apalagi cuman gara-gara cowok doang terus kita menukar keyakinan kita, itu nggak worth it banget gitu loh. Kita mengalaminya sendiri gitu loh. Dan ya pada saat itu saya merasa itu moment of truth. Oke. Akhirnya pada saat tapi
itu yang membuat saya merubah gitu, kayak merubah. Oke, ini make sense. Oke, pada saat kita lagi makan siang, terus saya nyamperin si siapa namanya tadi, tour leader tadi, dan saya menulis nama saya di situ untuk dibaptis. Dan no one knows. Calon mertua saya nggak tahu. Maksudnya mamanya itu belum jadi calon mertua ya pada saat itu, kita masih bahkan kita mau putus kan. Ya mamanya dia nggak tahu. Nah, itu saya lagi di Israel juga sama dia nggak tahu. Bener-bener teman sekamar saya nggak tahu, dan saya nggak bawa apa-apa untuk saya pergi dibaptis. Saya nggak bawa apa-apa. Harusnya kita bawa baju ganti kan, bawa baju ganti, bawa semuanya, bawa ganti lah gitu loh. Saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak mempersiapkan diri apa-apa, tapi pada saat itu saya tulis nama saya di situ. Dan ya pada saat kita sampai di Jordan, mereka semua ya pada saat dibacakan namanya ya satu bis kaget lah gitu kan. Tapi saya nggak mau tapi pada saat itu saya nggak mau mikirin mereka ya, karena itu momen saya sama Tuhan gitu. Saya nggak pusing sama bahkan kayak suami lagi, pacar saya yang di sebelah saya itu, dia juga yang kayak dia terdiam gitu, dia kaget, dia shock, tapi yang dia nggak bisa sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya nggak mau, dia tahu dia nggak akan nanya-nanya ke saya pun nggak akan ngomong apa-apa sama dia gitu, karena itu urusan saya, itu urusan pribadi saya sama Tuhan. Sampai pada saat di turun bis juga mamahnya dia nyamperin saya dan bilang, "Ayah, kamu yakin?" Aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ya aku ditanyain kayak gitu malah jadi gimana ya, maksudnya kan aku nggak mau ditanya-tanya karena ya ngerti kan Pak, itu kan privasi urusan kita sama Tuhan. Itu privasi kita sama Tuhan, karena pada saat kita benar-benar mengalami itu, benar-benar kita nggak mau apa ya, itu bukan kayak no one business kayak karena gimana ya, aku ditanya-tanya gitu malah jadi kayak nangis atau aku cuma bilang gini sama dia, ya kalau aku nggak yakin aku nggak akan tulis nama aku di situ. Terus aku terus tapi aku bingung juga, gimana ini gak baju ganti, gimana aku nggak bawa apa-apa gitu kan. Tapi ternyata ada salah satu temen yang mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dia mau rededikasi atau apa, akhirnya dia pinjemin bajunya ke aku, dia nggak jadi nyemplung ke situ. Dia nggak jadi baptis. Oh gitu. Iya, sampai kayak gitu. Makanya kayak seolah-olah kayak Tuhan udah persiapkan semuanya. Sampai aku bingung baju ganti gimana ya. Ini konyol juga kalau cuma pakai lapisan putih kayak gitu kan juga. Nggak mungkin kan. Apalagi dingin banget, pada saat itu dingin banget. Terus tiba-tiba ada seorang teman. Aku nggak tahu, mungkin dia mau rededikasi atau apa, aku nggak tahu ya. Ya udah, akhirnya dia bilang, "Mai, kamu bawa baju," dia bilang. Itu Pak, ngerti kan maksudnya, kayak aku nggak planning aku bakalan dibaptis nih hari ini, besok aku bakalan dibaptis, aku harus siap-siapin, nggak yang kayak gitu loh. Tapi pada saat aku mengalami momen itu, bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan, dan aku baru merasakan itu tidak ada yang kebetulan. Nah di situ aku nggak takut lagi, padahal ya pada saat aku mau baptis pun akhirnya ya pakai baju dia gitu kan. Ya pada saat aku mau baptis pun aku juga ya sempat terbesit untuk kayak orang tua, keluarga, temen, pekerjaan. Tapi entah kenapa anehnya pada saat itu aku nggak apa ya, nggak menjadikan itu sebagai satu hambatan. Jadi yang aku tahu pada saat itu aku harus melangkah ke depan, dan aku memberikan diri aku dibaptis secepat itu Pak. Momennya prosesnya itu bertahun-tahun ya. Mungkin cuman kayak setetes, tapi pada saat dikumpulkan itu semua jadi make sense. Itu semua jadi make sense, itu semua jadi seperti puzzle yang lengkap buat saya seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal 16 Februari. Jadi ini udah hampir 10 tahun Pak. Udah hampir 10 tahun. Menjadi anak Tuhan Yesus. Setelah dibaptis dan terima Tuhan Yesus, udah tahu dong akibatnya, risikonya. Dan apa hal pertama yang Anda dapatkan dari proses dulu ya? Saya harus mengenal Tuhan lebih lagi dulu. Saya harus mempersiapkan diri untuk memberikan pengumuman besar itu sama semuanya. Dan itu ya saya juga dikasih pesan sama gembala saya bahwa kalau ya pada saat sudah waktunya, kamu tidak boleh menyangkal Tuhan. Dan ya puji Tuhan pada saat
Itu saya tidak menyangkal Tuhan gitu. Tapi ya prosesnya dulu sebelum akhirnya ketahuan, reveal. Jadi saya itu di gereja itu kan ada seminggu 4 kali ibadah. Kalau saya selesai kerja atau selesai meeting atau nggak ada apa-apa dalam 4 kali itu pasti saya akan datang. Jadi sebelumnya aja saya kerja aja udah jarang di rumah, apalagi yang ini gitu 4 kali gitu. Ada hari-hari tertentu di mana misalkan mama saya atau adik saya atau teman saya ngajak jalan atau kayak gimana, kayaknya sibuk banget nih orang, kemana nggak ada di rumah gitu kan. Sampai akhirnya juga pada suatu hari ya mama saya juga pernah menemukan Alkitab di lemari saya. Terus mungkin dia belum curiga, mungkin itu punya pacarnya kali atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya belum curiga yang sampai saya pindah gitu loh. Ya saya pada saat saya lebih ke persiapan dirinya dulu sih Pak. Saya mempersiapkan diri sehingga saya tahu nih waktu ini pasti akan datang gitu loh. Momen ini pasti akan datang di mana saya harus berkata jujur sama mereka. Jadi saya mempersiapkan diri. Tadi saya bilang kan ibadah hari Minggu udah pasti datang, ibadah youth datang, ibadah pendalaman Alkitab, terus kalau sekarang ditambah ibadah ibu-ibu juga datang. Ya, kalau dulu ya itu ibadah tengah minggu juga datang. Kalau sekarang kalau masih ada ibadah masih bisa 5 kali. Ya cuman ya itu karena saya butuh ya kalau mungkin dulu dinamakan cinta mula-mula ya atau apa ya. Ya saya melengkapi diri saya ini kurang lebih sekitar 6 bulan setelah itu ya ada momen di mana mana saya. Karena saya juga pernah denger gitu kayak tapi ya udah. Pas akhirnya saya bilang, iya mah saya sekarang percaya sama Tuhan Yesus, saya jadi pengikut Kristus, saya bilang kayak gitu. Dan ya yang saya terima adalah ya pasti dia shock. Dan itu sebenarnya yang paling saya takutin itu sih, karena mama saya itu kan punya penyakit jantung, udah pasang ring 2 gitu kan. Aduh jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau dia kan konyol juga. Saya berdoa sama Tuhan ya pasti kuasa Tuhan dinyatakan lah. Ya dia shock, dia kaget, dia marah, dia histeris, dia macem-macem lah keluar dari mulutnya gitu kan, sampai akhirnya ya udah dia suruh saya keluar dari rumah. Ya udah, terus ya masalah pekerjaan juga gitu, teman-teman saya semuanya juga ya itu merundung di sosial media, ya semuanya ya dengan kata-kata kafir lah, apalah bla 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 bla, itu dengan ayat-ayat itu udah banyak banget lah. Dan saya akhirnya memutuskan untuk off dulu dari sosial media karena pada saat itu daripada saya nggak kuat. Waktu itu belum zaman Instagram ya, maksudnya Instagram masih belum terlalu kayak zaman sekarang gitu loh. Zaman dulu tuh masih Twitter sama Path kalau nggak salah. Ya itu bukan hal yang gampang. Jadi saya tahu batas kekuatan saya sampai di mana. Lebih baik saya off itu dulu daripada saya lemah gara-gara lihat-lihat kata-kata dari mereka. Itu benar-benar menyakitkan. Terus ya dari pekerjaan juga gitu. Ya gak ada yang ngajak saya kerja sama lagi. Ya, but it's fine gitu. Maksudnya saya tahu, sebelumnya saya bilang kan, saya sudah sangat menyadari resikonya seperti apa. Saya sudah sangat tahu banget resikonya seperti apa. Dan ya entah kenapa saya tidak takut lagi dengan itu. Maksudnya mungkin ya ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dari cara pandang saya. Mungkin kalau zaman dulu hal yang paling saya kejar banget adalah karir saya, itu nomor 1 hidup saya. Saya harus terus kerja, harus bikin apa lagi nih, sampai akhirnya saya ya tidak dengan berat hati gitu, maksudnya untuk melepaskan itu semuanya gitu. Maksudnya kayak oke, fine gitu, gue udah tahu resikonya kayak gimana. Kalau itu dulu yang aku kejar-kejar, tapi entah kenapa itu bukan sesuatu yang membuat aku bukannya aku jadi nggak mau nyanyi lagi atau kayak gimana, nggak kayak gitu. Tapi maksudnya kayak itu udah berubah, bukan popularitas, bukan ketenaran, bukan karya-karya yang harus nomor 1 yang aku kejar, nggak kayak gitu lagi. Tapi lebih berbeda gitu. Jadi ya puji Tuhan sekarang masih tetap nyanyi di gereja, worship leader, ya melayani Tuhan dengan berbagai macam hal. Saya juga masih berkarya sama suami dan sahabat saya. Ya. Nah, saat diusir dari rumah itu, Maya, bagaimana perasaanmu dan kamu kemana? Ya perasaannya sedih lah Pak. Saya cuma bawa 1 koper apa 2 koper lah nggak tahu. Terus sama ya bawa mobil doang.
sama ya udah. Terus tadi saya mau cari tempat kos gitu kan. Nah terus ibu gembala saya bilang, kalau kamu tinggal di kos, kamu dalam kondisi seperti ini, kamu cuma sendirian, gak ada temennya, kanan tembok, kiri tembok, ada yang bisa diajak ngomong, terus kamu lihat media sosial merundung kamu seperti itu, kamu lihat isi WhatsApp kamu kayak gitu, semuanya kamu pasti bakalan lebih lemah. Sementara mana kalau kamu tinggal, dia menawarkan diri untuk saya sementara tinggal di Victoria dulu, kalian bisa membimbing, paling nggak bisa sendiri juga dengan kegiatan di gereja, terutama apalagi ya kalau kamu bisa sharing sama Kang Firman, melakukan hal-hal yang positif dan tentang Tuhan gitu. Jadi ya ternyata itu yang membuat saya bisa cukup kuat gitu menghadapi hal-hal yang gak gampang kayak gitu. Karena ya disibukkan dengan hal-hal yang kayak ya udah ada teman sharing, ya kayak gitu-gitulah Pak. Bagaimana Anda menjaga, karena Anda belum menikah kan sama calon suami Anda ketika itu? Iya. Ya, bagaimana Anda menjaga image bahwa aku nggak ngapa-ngapain, aku bisa bertahan hidup kudus? Ya, yang jelas ya, ya itu kehidupan setelah Kristus adalah kehidupan yang jauh sangat berbeda dengan kehidupan yang dulu. Yang dulu kita berdua benar-benar nggak ada yang bener lah. Aku berani bilang kayak gitu. Dan nggak usah malu bilang kayak gitu. Yeah. Tapi pada saat terima Kristus, aku dengan berani harus bilang sama dia sekalipun aku nggak mau melakukan hal-hal yang nggak berkenan sama Tuhan kayak gitu. Ya karena ya sampai akhirnya justru karena itu kita sempat putus. Lucunya kayak gitu. Jadi aku bilang ya nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Karena dulu kan aku juga capek denger orang-orang bilang karena cowok pindah agama ya. Balik lagi itu semua cuma soal waktu yang akan membuktikan apakah itu benar kata-katanya gitu. Bahkan saya tuh nggak pusing kalau misalkan saya nggak menikah sama dia juga nggak apa-apa gitu loh. Karena bahkan dulu kayak sempat mau gue pergi aja kemana ya, ada sekolah Alkitab kan jauh-jauh di mana ya? itu udah pikiran paling gampang kayaknya pada saat itu. Udah ya udah gue pergi kemana ya, kayak gitu. Ya tapi ternyata pada saat kita putus itu pun akhirnya membuat kita sama-sama, dia pun akhirnya lebih menghargai saya dan dia pun bisa menjaga kekuasaan. Akhirnya kita memutuskan untuk melamar saya seperti itu. Iya. Ya udah. Bersama kita ada sahabat kamu Maya yang sama-sama pelayanan ya di pastori di gereja. Beliau adalah Hania Purba. Halo. Halo, shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak. Baik. Oke, terima kasih sudah join dengan Diaspora TV. Mungkin sedikit tanya-tanya ya. Bagaimana Anda pertama sekali bertemu dengan Maya? Kita bertemu sama Maya itu karena kan Sinyo kan pacaran, suaminya yang sekarang pacaran sama dia, dibawa ke gereja. Ya. Jadi kami ketemu, setelah ketemu ya nggak setiap hari mereka tuh datang itu tergantung dari si cowok bawa ke rumah, dikenalin sama kami. Oke. Ini teman saya Maya katanya gitu, teman atau pacar katanya gitu kan. Ya udah teman-teman ngobrol-ngobrol. Setelah kisah yang dia ceritakannya tadi itu, setelah dia diusir dari rumah, tinggal di pastori, tinggal sama kami. Oke. Satu kamar sama kami. Jadi saling ngobrol, kami saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga dia itu gimana ya Pak, tidak memikirkan hal-hal yang gimana keluarga aku setelah jauh sama aku, supaya dia tidak kesepian gitu aja Pak. Saya sendiri ya. Ada kakak rohani yang lain juga, ada ya banyak, dari kami ada 4 orang di pastori waktu itu. Kami memuji Tuhan, berdoa sama-sama, doa puasa sama-sama. Ya. Oke. Nah, Maya, apa yang Anda dapatkan dari sahabatmu ini, Maya? Ya, seperti yang tadi Ibu Gembala saya bilang, kalau misalkan kalau saya sendiri pasti saya bakalan lebih gila gitu kan. Jadi ya mereka ini yang membuat
pikiran saya tuh nggak sibuk sendiri gitu. Karena disibukkan dengan hal-hal yang ya mereka menguatkan saya gitu kan. Terus kita mengerjakan semua pelayanan bareng-bareng. Saya juga belajar banyak dari mereka untuk pelayanan tuh bagaimana. Ya, jadi Hania, apa yang Ya Pak. berkesan dari sikap Maya yang kamu ketahui? Sikapnya Maya yang berkesan ya. Dia itu tidak pernah, kalau seandainya berkesan itu kalau kita sama pelayanan tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Dia harus mencoba. Ya, saya mau gitu. Sama-sama pelayanan, sama-sama berjuang. Waktu dia menerima Yesus di Yerusalem, di Israel itu, di Jerman, dan jujur saya nggak bisa ngomong Pak. Nggak nyangka gitu loh. Yakin. Sampai kita semua diam, nggak percaya. Kami 4 orang itu nggak percaya. Malah sampai di Jakarta kami malah takutnya keluarganya datang nyerang kami gitu loh. Seakan-akan kami yang ngajak dia jadi Kristen gitu. Iya. Oke. Baik, dan sampai sekarang tetap bersama-sama melayani ya dengan Maya. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya Kak Hania, dan thank you ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya Pak. Yo. Ya Pak. Ini setelah sudah berada di pastori dan kemudian si calon suamimu melamar kamu dan akhirnya menikah. Nah, bagaimana proses? Kan artinya kan dengan keluarga pasti hubungan masih belum baik ya. Nah, bagaimana prosesnya Anda bisa menikah akhirnya? Ya, pada saat itu yang paling jadi pikiran saya ya, karena nggak mungkin kan seorang anak menikah tanpa restu dari orang tua. Itu kan berat banget kayaknya, untuk kedepannya tuh berat banget, beban gitu kan. Sampai akhirnya ya puji Tuhan waktu itu calon mertua saya mengingatkan untuk bagaimanapun, seberat apapun kondisinya, kita harus berani, kita harus datang sama mama untuk minta restu sama beliau. Dan ya jujur yang paling takut justru saya takutnya nanti suami saya yang bakalan dikata-katain atau diapain, diusir kayak gimana, calon suami pada saat itu. Saya yang takut, tapi justru dia menguatkan saya, ya nggak apa-apa lah, kita doa dulu, Tuhan pasti tolong. Dan ya akhirnya hal yang nggak disangka-sangka terjadi pada saat calon suami saya ngomong sama dia. Hal yang terjadi adalah mereka malah berpelukan di dapur, kita bisa makan bareng, dia berpelukan sambil nangis-nangis, dan ya kita semua nangis gitu loh. Dan dia memberikan restunya, dan itu amazing. Cuman dia bilang satu hal aja, sorry kalau kemungkinan besar dia nggak akan bisa datang, karena ya kita juga harus mengerti kondisinya bahwa dia tertekan kan, dia dapat tekanan juga dari kanan kiri, mungkin dari lingkungannya, dari keluarganya, dari teman-temannya. Pasti itu hal yang gak gampang juga buat dia, dan kita mengerti. Tapi untuk mengantongi restu dari orang tua itu kita udah dapat, dan itu yang paling berharga buat saya pada saat itu udah lebih dari cukup gitu, untuk mengantongi restu. Dan ya dan itu terjadi pada tahun berapa Maya? Jadi suami saya tuh ngelamar saya di Desember, dan berarti awal tahun 2014. Kita menikah tuh di pertengahan tahun 2014 gitu. Dan ya walaupun pernikahan kita nggak dihadiri oleh satupun keluarga dari pihak saya, dan ya tapi ya puji Tuhan sudah mengantongi restu dari mama, itu udah lebih dari cukup ya untuk kondisi di saat itu. Dan akhirnya beberapa lama kemudian punya anak, ya kan? Ya, jadi sebenarnya setelah menikah itu saya dan suami berencana untuk tidak langsung mau punya anak dulu ya, karena kita mau mempersiapkan ini itu gitu kan, karena kita masih harus memulai dari nol lagi. Saya juga tidak bekerja seperti biasanya kan Kak. Dulu bisa cari uang, sekarang saya juga nggak tahu harus ngelakuin apa untuk bisa cari uang gitu, karena saya tahunya dulu cuma nyanyi, ya maksudnya kayak cari uang di dunia entertainment. Sekarang saya ini hal yang baru buat saya juga nggak tahu gitu. Jadi ya kita harus bikin perencanaan dulu lah, kita mau tinggal di mana, mau kayak gimana, mau nabung dulu buat apa. Tapi ternyata ya tadi kita mau paling nggak 1 tahun lah kita baru program anak gitu. Tapi ternyata Tuhan
kehendaknya beda. Ternyata 3 bulan setelah menikah, kita udah 2 atau 3 bulan lah, ternyata saya udah hamil. Dan ternyata ada rencana Tuhan juga di balik itu, dan itu yang bikin saya bisa ketemu sama mama saya lagi, dan mama saya sudah mulai menerima, mulai lembut hatinya, lebih mulai mau menerima lagi. Ini yang di foto ini anak pertama? Enggak, ini anak ketiga. Jadi anak setiap ketiga. saya melahirkan, mama saya selalu ada. Ya, jadi setiap saya melahirkan, mama selalu ada. Dan pada saat, nah ini anak pertama saya. Ini bersama dengan mertua saya. Ini Bapak Ibu Gembala bersama dengan Ibu Haji. Ibu Haji. Wah, kedua indahnya ya. Indah sekali. Ya. Oh iya, saya lupa cerita dulu waktu kecil. Jadi papa saya tuh meninggalnya kan, dia kan pramugara ya. Dia tuh meninggalnya tuh di Jeddah. Di Jeddah Arab Saudi. Jadi pada saat itu kita pergi semua, berangkat ke sana. Diberangkatin sama maskapai, kita pergi semua di sana untuk jemput jenazahnya gitu. Jadi dan di momen kesempatan itu kita semuanya umroh. Jadi saya juga udah pernah umroh. Jadi udah pernah umroh juga. Sudah sah ya sebenarnya, Anda udah sah. menunaikan ibadah. Jadi udah umroh 2 kali ya. Iya. Umroh di Jordan sama umroh di itu ya. Tapi papa meninggal di kamu umur 11 tadi ya? 11 tahun. 11 tahun ya. Oke. 11 Jadi tahun ya. sangat udah lama sekali ya. Sekarang anakmu udah 3 ya? Anak sudah 3. Anakku udah 3 nih, puji Tuhan, dengan anak ya. Hati orang tua manalah yang tidak lulu melihat cucunya ya. Yeah. Jadi ya itulah anak saya. Ya kita sekarang sering ketemu sama, maksudnya ya mama juga udah mau nginep di sini, udah mau kita juga dengan udah bebas banget bisa kesana kesini udah. Tuhan dah buktikan, Tuhan pulihkan lah. Dan dulu juga sempat ada ya, mama sendiri juga cerita dulu sempat ada ancaman dari beberapa pihak yang mau menyerang ke sini sampai kayak gitunya Pak, beneran. Terus ya tapi mama cerita, mama tuh ya saya percaya ini Tuhan gitu loh. Kan mama saya kan, saya tadi cerita mama saya tuh punya penyakit jantung. Jadi dengar kayak gitu, bagaimanapun ini anaknya gitu kan. Bagaimanapun ini anaknya, dan dia pingsan. Dia pingsan. Akhirnya nggak jadi tuh kayak gitu-gitu, nggak jadi. Nggak jadi ada macam-macam untuk kesini. Ya Tuhan tolong lah. Tuhan sudah tolong. Puji Tuhan. Dan artinya Anda selalu tetap berkomunikasi dengan mama ya sekarang ya. Seperti apa komunikasi Anda dengan mama? Ya apalagi kalau zaman sekarang tuh udah ada video call ya, itu sering banget lah, pasti harus video call mama. Nah kita juga ya cuman yang agak susah ngajak mama ke sini tuh adalah karena dia masih ada mbah di sana, kan udah nggak bisa. Kalau zaman dulu enak karena dua-duanya bisa diajak. Ya kan, kalau dua-duanya bisa diajak mana-mana. Karena sekarang Mbah udah susah untuk jalan aja, udah susah, untuk ini udah susah. Jadi dia terbeban dengan si Mbah, ya paling kita yang sana, atau enggak ya kalaupun kita ajak ke sini ya nggak bisa lama-lama kayak gitu. Tapi ya dia udah mau stay di sini waktu beberapa kali. Kita juga ada jalan-jalan bareng. Kalau kangen sama cucu gimana? Dia nelpon atau datang? Dia video call. Karena dia di Serang kan. Dia di Banten. Kita di Jakarta, di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading ya. Jadi ya dibilang jauh-jauh banget ya lumayan lah, nggak jauh-jauh banget juga. Oke. Mungkin kalau mama sedang menonton video ini, apa yang Anda sampaikan sama mama? Aduh, ini berat ya. Ya yang jelas yang mau aku sampaikan adalah ya aku sayang sama mama, tapi yang aku doain setiap hari adalah bukan cuma soal kesehatan mama, bukan cuma soal umur panjang untuk mama, tapi bagaimana mama juga bisa menemukan Kristus di dalam hidup mama, karena cuma dia yang bisa bawa kita ke dalam keselamatan. Cuma dia satu-satunya Tuhan yang akan selamatin kita. Ya harapan aku untuk mama itu aja. Itu yang terbesar. Di antara doa-doa yang lain itu yang paling terbesar, supaya mama juga adik-adikku, ponakan-ponakan aku boleh menerima anugerah yang sama dengan aku. Ya pastinya anugerah dan kasih Kristus untuk semua orang, tapi
ya biar mereka juga mau buka hati dan menerima anugerah yang luar biasa ini. Nggak bisa ditukar, yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa diganti dengan apapun. Iya. Ya, itu aja sih Pak. Semoga Mama bisa mendengar anak kesayangannya, anak kebanggaannya. Pasti doa-doa Maya bisa didengar oleh Tuhan. Nah, sekarang kita beralih bagaimana pelayanan Anda. Sekarang berarti kan Anda sudah menyandang embel-embel sebagai istri dari pelayan Tuhan dan juga turut melayani dari gereja. Nah, seperti apa pelayanan Anda di gereja, Maya? Pelayanan sebenarnya apa aja sih? apa aja yang saya pernah layanan juga di gereja. Saya juga pelayan juga worship leader, terus suami saya kebetulan pendeta, jadi dia juga berkhotbah di hari Minggu. Kalau saya mungkin hanya di kelompok ibu-ibu atau di pemuda sharing untuk di situ. Saya juga waktu itu sempat ikut kayak kelas berkhotbah gitu juga sih Pak. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, mungkin kalau anak-anak saya sudah lebih besar lagi, nanti saya juga pengen banget untuk bisa ikut sekolah teologi lebih dalam lagi. Maksudnya ya kita harus jangan pernah puas lah ya, kita harus belajar terus, harus mengupgrade diri terus, karena ya supaya Tuhan bisa pakai kita lebih lagi. Dan ya apa aja dikerjain sih Pak. Jadi kalau misalkan kayak mau ada Natal kayak gini, ya dekorasi kita kerjain juga, ya semuanya, ya konsumsi juga, semuanya sih. Semuanya apa aja yang bisa dikerjain kita kerjain kayak gitu. Bukan cuman harus di depan mimbar aja kita worship leader atau sharing firman atau apapun, tapi apa aja. Ya terlebih kan kehidupan kita sehari-hari, kita harus lebih kayak, ya harus lebih menampilkan Kristus itu ya, pelayanan yang sejati, lebih kayak gitulah. Amin ya Pak ya. Amin. Amin. Sekarang yang karya terbaru yang sedang kerjakan, Maya? Ya, jadi saya sama suami saya dan satu sahabat kita bikin satu band. Kita ngeband bareng sekarang. Jadi namanya adalah Kamayan Mr. Postman. Kenapa namanya Mr. Postman? Karena kita kita pengen menyampaikan pesan-pesan yang positif. Ya kan, dibalik sekarang lagu-lagu dunia zaman sekarang yang isinya galau-galau, marah-marah atau apapun itu gitu. Yang cuman cinta-cintaan sesama lawan jenis kayak gitu. Kita mau menyampaikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih, ya bukan sekedar positive vibes, tapi ada pesan untuk mau berjuang, ngelihat ke depan, ngelihat segala sesuatu dari segi yang positif, ngelihat dari dengan semangat, kayak gitu-gitu ya. Itu band saya, Kamayan Mr. Postman. Kita udah keluarin 2 single. Yang pertama judulnya Terus Melangkah, yang kedua judulnya Sang Pemenang. Itu, dan itu bisa dibeli oleh orang umum ya? Ya bisa, karena kalau sekarang kan bukan dalam bentuk CD atau lebih ke digital platforms. Jadi ada di YouTube, Spotify, Apple Music, dan Joox dan lain-lain lah. Oke. Kita pakai. Jadi lebih ke digital aja Pak. Terkait kan Natal sebentar lagi nih, ada sesuatu yang mau dikeluarkan juga? Ini baru apa? Kalau ini pas saya baru terima Tuhan. Oke. Jadi enggak juga sih. Menikah. Setelah menikah, kami membuat saya dan sahabat saya dan suami saya, kita bikin satu album Christmas time judulnya dengan sandi tema, yaitu lagu merecycle lagu-lagu Christmas yang udah umum sih Pak. Jadi ya itu. Dan itu bisa diperoleh di platform tadi ya, di platform digital tadi ya. Masih ada. Oke. Iya. Oke, Maya, kita sudah mau sampai di akhir acara kita. Dan sebelum kita berpisah, Maya, sebelum nanti kita berpisah, Anda mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak muda ya, dan terutama kepada mereka yang sedang mencari Kristus juga ya. Apa pesan-pesanmu? Dan kemudian nanti setelah itu baru kita tutup dengan sebuah lagu dari Maya. Terutama untuk semua anak Tuhan, kita semua pemuda-pemuda Kristus, ya, anak-anak Tuhan, ya kita harus pakai kesempatan yang ada saat ini gitu untuk ya
untuk menginjil lewat apapun. Menginjil itu bukan cuman sekedar tugas pendeta, enggak juga. Itu semua panggilan kita orang percaya. Lewat apapun, lewat karya, lewat kelakuan kita, lewat tingkah laku kita, lewat apapun kita mencerminkan Kristus. Ya itu aja sih yang aku harapkan dari kita semua, dan itu juga berlaku untuk saya. Kita harus pakai momen saat ini. Banyak orang-orang di luar sana yang masih belum kenal Tuhan. Ya saya sendiri gitu, saya bisa kenal Tuhan. Kalau tidak ada orang yang mau buka pintu untuk saya untuk menyampaikan Kristus, saya tidak akan mengenal Kristus. Walaupun itu keputusannya di tangan saya gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Semua yang mendengarkan gitu loh. Tapi kita semua punya peran yang sama untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang lewat cara apapun. Tuhan tidak membatasi caranya lewat apapun. Banyak hal gitu, Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih cara. Yang penting kita mau untuk menyampaikan siapa Tuhan. Ini lagunya untuk kita semua. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah menyerah apapun kondisinya saat ini. Ini dari Kamayan Mr. Postman, judulnya Terus Melangkah. Jangan kau ragu, teruslah melangkah. Hari depan ada untukmu. Harapanmu tak akan hilang. Sambut hari baru dan tersenyumlah. Terima kasih, Tuhan memberkati.